Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Devi Laila Fitriani, Melinda Dina Alfiana, Putri Khairunisa, Versiana Meli Widyastuti, dan Natasha Algumaisya akan menerangkan tentang jawaban soal nomor 4. Nah, di sini saya Melinda akan menjelaskan tentang vektor bebas linier dan vektor tak bebas linier, atau yang bisa kita sebut dengan bergantung linier. Nah, yang pertama, vektor bebas linier ini adalah jika S ini adalah suatu himpunan yang terdiri dari V1, V2, sampai Vr. Nah, himpunan ini vektor-vektor tak kosong, maka persamaan vektornya itu kita tuliskan menjadi K1, V1, dan seterusnya sampai KR, VR sama dengan 0. Maka itu persamaan vektornya. Nah, mungkin mempunyai paling tidak satu penyelesaian. Hanya paling tidak satu, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan KR-nya juga sama dengan 0. Nah, maka di sini jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S disebut suatu himpunan yang bebas secara linier. Ya, berarti karena di sini mempunyai satu-satunya penyelesaian, yaitu 0. Maka di sini S adalah suatu himpunan yang bebas secara linier. Nah, bagaimana apabila ada penyelesaian lainnya? Nah, maka S ini akan disebut himpunan yang tak bebas secara linier. Nah, himpunan yang tak bebas secara linier itu seperti apa? Nah, di sini ada bergantung linier. Bergantung linier dan tidak bebas linier itu sama. Nah, tapi kita di sini akan menggunakan istilah bergantung linier. Nah, misal himpunan M buah vektor U1, U2 sampai UM disebut bergantung linier bila terdapat skalar-skalar lambda 1, lambda 2, lambda M yang tidak semua 0. Sedemikian sehingga lambda 1 U1 tambah lambda 2 U2 tambah bla dan seterusnya sampai lambda M UM sama dengan 0. Nah, di sini 0-nya itu vektor 0. Nah, berarti memang semuanya akan 0. Tapi nih, nilai dari skalarnya itu yang tidak 0. Nah, misalnya di sini ada pandang ruang vektor R pangkat 3. Dengan A-nya itu 312, 121, 2, negatif 1, 1. Nah, dia ini anggota dari R pangkat 3. Nah, di sini ketiga vektor tersebut adalah bergantung linier. Karena apa? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa lambda 1, lambda 2, lambda 3 sama dengan 0. Di sini A, B, C ya. Maaf. Jadi lambda 1A, lambda 2B, lambda 3C sama dengan 0. Dan lambda satunya 312, lambda 2121, dan lambda 32 negatif 11 dengan sama dengan 0,0,0 ada lambda yang tidak sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu dengan cara menggabungkan A, B, C ini menjadi matriks, lalu dicari dengan epsilon baris. Bisa menggunakan epsilon baris atau mau menggunakan cara-cara matriks yang lainnya, atau mau pakai cara dengan mencari determinannya itu bebas. Namun nanti untuk soal selanjutnya saya akan menggunakan metode epsilon baris. Nah, di sini lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya itu bukan 0. Berarti dia itu mempunyai banyak kemungkinan.
atau mempunyai solusi tak hingga banyak. Begitu. Nah, maka R pangkat 3 ini adalah memenuhi sebagai himpunan bergantung linier. Nah, untuk selanjutnya adalah contoh soal. Contoh yang pertama di sini ada diketahui vektor U itu negatif 1, 3, 2 dan vektor A itu 1, 1, negatif 1. Apakah saling bebas linier di R pangkat 3? Nah, di sini berarti kita tuliskan rumusnya bahwa K1 vektor U ditambah K2 vektor A itu sama dengan vektor 0. Bacanya adalah vektor 0. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Vektor U itu negatif 1, 3, 2. Vektor A itu 1, 1, negatif 1. Berarti K1, K2. Benar kan? Nah, vektor 0 itu berarti 0, 0, 0. Nah, maka di sini kita akan menggunakan epsilon baris, maka ditemukan bahwa nilai vektor ini adalah 0, 0, 0 untuk K1, K2, dan K3-nya. Nah, maka vektor U dan vektor A ini saling bebas linier. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini tulisannya ketiga, maaf. Oke, misalkan diketahui R pangkat 3 ruang vektor dengan di sini vektor ya, vektor U 3, 1, 2, vektor V 1, 2, 1 dan vektor W 2, negatif 1, 1 merupakan bagian dari R pangkat 3. Selidiki apakah ketiga vektor tersebut bebas linier atau bergantung linier. Nah, di sini rumusnya seperti yang di sini, boleh K, boleh lambda. Yang penting membedakan dengan yang huruf vektor. Nah, di sini K1-nya itu 3, 1, 2, K2-nya di sini dari vektor V 1, 2, 1, K3 dari vektor Y-nya itu 2, negatif 1, 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana mencarinya? Menggunakan epsilon baris boleh, atau menggunakan cara mencari hasil matriks yang sudah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di matkul-matkul sebelumnya. Nah, di sini saya menemukan bahwa K1-nya itu negatif 1, K2-nya itu 1, dan K3-nya itu 1. Nah, yang memenuhi persamaan tersebut itu yang mana? Kan yang pertama bebas linier itu harus mempunyai satu penyelesaian, setidaknya satu penyelesaian. Nah, namun yang bergantung linier ini K-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau mempunyai banyak penyelesaian. Nah, di sini yang memenuhi adalah vektor bergantung linier. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ada contoh soalnya. Di sini tentukan persamaan vektor untuk garis yang melalui titik 1, 3, 0 dan sejajar dengan vektor 2i plus 4j negatif k. Nah, di sini kita bisa tuliskan, misalnya ini kita pakai titik A seperti yang di atas ya, seperti di penjelasan. Dan vektor yang ini itu artinya adalah vektor P. Nah, A di sini bukan dalam bentuk vektor. Ketika kita punya suatu titik, kita bisa langsung mengubah ke dalam bentuk vektornya itu sama titiknya. Jadi, tapi dia punya arah. Jadi nanti kalau ditulis seperti ini, jadi I ditambah 3J.
Nah, sekarang kita langsung masukin aja ke persamaan yang untuk vektornya. Persamaan vektor untuk garis itu kita pakai yang ini. R sama dengan A ditambah TP. Jadi R sama dengan A ditambah TP, dimana A itu 130 ditambah T dan P itu 2, 4, negatif 1. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari persamaan vektor untuk garis yang diketahui titik dan juga vektor arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Nah, di sini kita punya garis lurus K yang ini. Lalu kita juga punya titik A dan juga titik R di sini. Nah, yang pertama kita buat vektor yang sejajar dengan garis K, yaitu vektor P. Vektor P hanya sampai sini. Lalu di sini kita punya ini adalah pusatnya, yaitu pusat O 0,0. Nah, dari pusat O ini kita tarik garis ke A dan juga R sebagai titik awal bagi untuk yang vektornya ya. Dari titik awal A, jadi kita punya di sini menjadi vektor posisi A. Nah, terus kita juga punya di sini vektor R. Ini adalah yang akan kita cari sebagai persamaan dalam bentuk vektor. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa ketika kita punya vektor P yang sejajar dengan garis lurus K, vektor P ini tidak selalu memenuhi panjang AR. Jadi tidak sama dengan panjangnya AR. Jadi ketika R ini kita geserkan lebih jauh, misalnya sampai sini, ataupun digeserkan ke belakang, vektor P akan tetap di sini. Tapi kita punya TP. TP ini, T adalah skalar. Ini menandakan sebagai perpindahan dari vektor P. Nah, jadi kita punya TP. TP itu dari sini, dari A sampai ke R. Dimanapun letak R-nya, itu akan tetap jadi TP. Jadi bisa kita lihat di sini, R yang ini sama dengan OR, sama dengan panjang OR. Nah, OR ini berarti adalah OA ditambah AR. Lalu kita ubah ini ke dalam bentuk vektornya. Jadi R sama dengan vektor posisi A ditambah skalar T dikali vektor P. Nah, jadi untuk yang selanjutnya yaitu mengenai persamaan parametrik. Dalam matematika, persamaan parametrik yaitu sekelompok kuantitas sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel independen yang disebut parameter. Kurva-kurva yang berada dalam bidang datar dapat
Untuk selanjutnya di sini ada contoh gambar garisnya. Di sini diberikan sebuah garis G yang memuat titik-titik A, B, dan P. Di sini ada vektor G dan di dalam garis G ini ada 3 titik yaitu A, P, dan B. Dan di titik A kita beri nama X1, Y1, dan titik B X2, Y2, dan titik P X, Y. Nah, terlihat pada garis G ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk perbandingan vektor, yaitu AP dan AB. AP dari titik pertama ke titik kedua dan titik pertama ke titik yang ketiga. Lalu di sini ada cara membuat sketsa kurva persamaan parametrik. Dan di sini itu dari yang akan kita cari yaitu dengan X sama dengan T, Y sama dengan T2, dan untuk T kurang dari sama dengan negatif 4 atau maaf, T lebih dari sama dengan negatif 4 atau kurang dari sama dengan 4. Nah, karena ini negatif 4 dan 4, kita buat tabel dulu, tabel T, X, dan Y, di mana T-nya adalah negatif 4, X sama dengan T-nya adalah negatif 4, dan Y sama dengan T kuadratnya, jadi ada 16 gitu. Dan apabila T-nya negatif 3, berarti X sama dengan T-nya negatif 3. Nah, untuk yang terakhir. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu tentang persamaan dalam bentuk skalar. Nah, apa sih persamaan dalam bentuk skalar yang seperti apa? Nah, kita akan membahas persamaan dalam bentuk skalar. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu persamaan dalam bentuk skalar. Persamaan dalam bentuk skalar adalah persamaan garis dalam vektor yang diubah ke dalam persamaan garis dalam koordinat kartesius. Nah, yang seperti apa persamaan bentuk skalar? Nah, persamaan bentuk skalar yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lanjut saja ke contoh soal. Di sini saya memiliki sebuah contoh soal di mana pada soal ini menyuruh kita untuk menentukan persamaan kartesian atau persamaan skalar dari garis R sama dengan 2,-5 ditambah T kali 2,1. Nah, di sini kita ketahui bahwa persamaan umum dari R yaitu titik awal ditambah T dikali dengan arah vektor. Maka kita peroleh bahwa titik awalnya yaitu 2,-5 dan arah vektornya yaitu 2,1. Nah, setelah itu kita akan mencari normal vektor. Normal vektor yaitu vektor yang tegak lurus sama si V ini atau sama arah vektor. Jadi vektor yang tegak lurus dengan arah vektor. Nah, untuk mencari normal vektor ini, kita tinggal balikan saja dari titik arah vektor 2,1 jadi 1,2 dan kita tambahkan negatif salah satunya sehingga diperoleh normal vektornya yaitu 1,-2. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan saja ke dalam rumus
persamaan skalar AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai A dan B-nya, yaitu 1 dan negatif 2 ke persamaan, sehingga diperoleh X ditambah X dikurangi 2Y ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah itu kita substitusikan lagi nilai X dan Y dari titik awal, yaitu X-nya 2 dan Y-nya negatif 5. Kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga diperoleh 2 ditambah negatif 2 dikalikan negatif 5 ditambah C sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tinggal operasikan saja untuk mendapatkan nilai C. Sehingga diperoleh C yaitu negatif 12. Nah, setelah kita mengetahui nilai A, B, dan C, kita tinggal substitusikan saja ke dalam persamaan skalar, sehingga diperoleh persamaan skalarnya yaitu X ditambah 2Y. Mohon maaf, harusnya ini dikurang 2Y dikurang 12 sama dengan 0. Mohon maaf ya, di sini ada kesalahan sedikit typo. Ini harusnya X dikurang 2Y kurang 12 sama dengan 0. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Diketahui vektor A yaitu I ditambah 2J dikurangi K, vektor B I dikurangi J ditambah 2K, vektor C 2I dikurangi J ditambah 2K, dan vektor D I ditambah 5J dikurangi K. Apakah himpunan vektor tersebut merupakan himpunan vektor yang bebas linear atau bergantung linear? Nah, untuk penyelesaiannya, dari soal tersebut, maka diperoleh SPL. Ada 4 persamaan. Persamaan pertama, I ditambah 2J dikurangi K sama dengan 0. Persamaan kedua, I dikurangi J ditambah 2K sama dengan 0. Persamaan ketiga, 2I dikurangi J ditambah 2K sama dengan 0. Persamaan keempat, I ditambah 5J dikurangi K sama dengan 0. Nah, SPL tersebut merupakan SPL homogen karena hasilnya sama dengan 0. Nah, dari SPL tersebut dapat dibuat matriks yang diperbesar. Baris pertama 1, 2, negatif 1, 0. Baris kedua 1, negatif 1, 2, 0. Baris ketiga 2, negatif 1, 2, 0. Baris keempat 1, 5, negatif 1, 0. Nah, selanjutnya operasikan baris kedua dan baris ke-1. Baris kedua dikurangi baris ke-1. Kemudian baris ketiga dikurangi 2 baris pertama, dan baris keempat dikurangi baris pertama. Maka diperoleh matriksnya menjadi baris pertamanya 1, 2, negatif 1, 0. Baris kedua 0, negatif 3, 3, 0. Baris ketiga 0, negatif 5, 4, 0. Baris keempat 0, 3, 0, 0. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan satu utama di baris kedua, maka baris kedua dikalikan dengan negatif 3. Baris pertama, baris ketiga, dan baris keempat masih sama seperti matriks sebelumnya. Baris pertama 1, 2, negatif 1, 0. Baris keduanya dikalikan dengan negatif 3, maka menjadi 0, 1, negatif 1, 0. Baris ketiga sama seperti matriks sebelumnya, 0, negatif 5, 4, 0. Baris keempat 0, 3, 0, 0. Nah, selanjutnya
kita operasikan baris pertama dengan baris kedua, baris ketiga dengan baris kedua, dan baris keempat dengan baris kedua. Baris pertama dikurangi dengan 2 baris kedua, kemudian baris ketiga ditambah dengan 5 kali baris 2, kemudian baris keempat dikurangi 3 kali baris kedua. Nah, maka diperoleh matriks sebagai berikut. Baris pertama menjadi 1, 0, 1, 0. Baris kedua masih sama seperti matriks sebelumnya. 0, 1, negatif 1, 0. Kemudian baris ketiga 0, 0, negatif 1, 0. Kemudian baris keempat 0, 0, 3, 0. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan satu utama pada baris ketiga, maka baris ketiga dikalikan dengan negatif 1. Nah, maka matriksnya menjadi baris pertama 1, 0, 1, 0. Baris kedua 0, 1, negatif 1, 0. Baris ketiga 0, 0, 1, 0. Baris keempat 0, 0, 3, 0. Nah, selanjutnya baris pertama dengan baris ketiga kita operasikan, baris kedua dengan baris ketiga kita operasikan, dan baris keempat dengan baris ketiga kita operasikan. Baris pertama dikurangi dengan baris ketiga, baris kedua ditambah baris ketiga, dan baris keempat dikurangi 3 kali baris ketiga. Nah, maka diperoleh 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, dengan demikian diperoleh solusi tunggal, yaitu I sama dengan 0, J sama dengan 0, dan K sama dengan 0. Yang ini berarti bahwa vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D adalah saling bebas linear. Nah, sekarang kita akan membahas untuk penyelesaian soal nomor 8A. Pada soal nomor 8A diketahui kita mempunyai titik 1 titik A, yaitu dengan X, Y, Z, 1, 3, negatif 1, dan juga ada vektor arah B, yaitu adalah 2I min J ditambah 3K. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaannya dalam bentuk vektor, skalar, dan juga bentuk parameter. Nah, yang pertama kita di sini ada vektor A, yaitu dari titik A di sini. Kita bisa langsung ubah aja jadi kayak gini ya. Jadi vektor A itu tetap 1, 3, dan negatif 1. Lalu di vektor B kita punya 2, negatif 1, dan 3. Nah, sedangkan ini, N, itu adalah vektor normal. Artinya vektor yang dia tegak lurus dengan vektor A dan juga vektor B. Setelah dicari, itu hasilnya adalah negatif 8, 5, dan 7. Yang pertama, kita akan mengerjakan dulu dalam bentuk vektor, persamaan vektor. Nah, seperti yang telah dibahas, persamaan vektor itu bentuk umumnya adalah R sama dengan A atau vektor posisi ditambah T dikali vektor arah, yaitu B di sini. Nah, jadi R sama dengan A itu 1, 3, dan negatif 1 ditambah T 2, negatif 1, 3. Nah, untuk persamaan vektor itu cukup sampai di sini aja. Lalu ke skalar. Nah, di sini karena ada 3 ya, X, Y, Z, berarti kita juga kalau dibentuk ke
persamaan skalar, jadi bentuk umumnya adalah AX tambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Di sini kita masukkan vektor N sebagai A, B, C. Jadi kita di sini masukin, jadi kita punya negatif 8X ditambah 5Y ditambah 7Z ditambah D sama dengan 0. Lalu kita harus mencari berapa D itu. Nah, jadi kita masukkan titik yang kita punya tadi, titik A, ke X, Y, Z. Berarti kita di sini punya negatif 8 kali 1 ditambah 5 dikali 3 ditambah 7 dikali negatif 1 ditambah D sama dengan 0. Yaitu hasilnya kita punya D sama dengan 0. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita kembali ke sini. Dan kita masukin D-nya, maka jadi negatif 8X ditambah 5Y ditambah 7Z sama dengan 0. Itu adalah persamaan skalar dari garis yang terbentuk. Terus di sini juga ada persamaan parameter dari garis yang terbentuk. Ini adalah kita lihat dari persamaan vektornya. R sama dengan 1, 3, negatif 1 ditambah T dikali 2, negatif 1, 3. Nah, ketika kita kalikan yang ini, itu dikalinya kayak masing-masing ya, kayak perkalian dot itu. Nah, terus ini ditambahin. Jadi kita tambahkan satu-satu. 1 ditambah 2T, 3 dikurang T, karena ini jadi negatif T. Nah, lalu negatif 1 ditambah 3T. Di sini jadinya, yang ini jadi X, yang ini Y, dan yang ini jadi Z. Jadi kita langsung ditulis saja X sama dengan 1 ditambah 2T, Y sama dengan 3 dikurang T, Z sama dengan negatif 1 ditambah 3T. Nah, ini adalah bentuk parameternya. Baik, perkenalkan nama saya Devi Laila Fitriani, NPM 18215151069. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban dari kelompok kami soal nomor 8, B dan C. Soalnya yaitu carilah persamaan garis dalam bentuk vektor, parameter, dan skalar jika untuk yang B melalui dua buah titik P 131 dan Q 251, kemudian yang C melalui titik P 2,3 dan sejajar dengan vektor B yaitu negatif I tambah 2J. Untuk yang B, carilah persamaan garis dalam bentuk vektor, parameter, dan skalar jika melalui dua buah titik P dan Q. Nah, kita cari vektor arahnya dulu, PQ. Vektor jadinya adalah vektor PQ, di mana vektor PQ sama dengan vektor Q dikurangi vektor P. Jadi vektor Q-nya adalah 251 dikurangi vektor P 131 menghasilkan 120. Kemudian untuk persamaan garis dalam bentuk vektornya yaitu vektor R sama dengan vektor P ditambah T kali vektor PQ, atau vektor R sama dengan vektor Q karena di sini ada PQ 2 titik sama dengan vektor Q tambah T dikali vektor PQ. Nah, untuk persamaan parametriknya yaitu kita substitusikan dari persamaan yang dalam bentuk vektor ini, yaitu di mana vektor R sama dengan vektor P-nya adalah 131 tambah T dan vektor PQ-nya itu adalah 120. Atau R sama dengan vektor Q 251 tambah T kali vektor PQ yaitu 120, sehingga diperoleh atau bisa kita jabarkan bentuk parametriknya itu dari yang titik P dihasilkan X sama dengan 1 tambah T dan Y sama dengan 2 tambah 2T, 3 tambah 2T, dan Z sama dengan 1 tambah 0T atau sama dengan 1. Ini kita peroleh dari menghitung di mana vektor ini baris pertama, kedua, dan ketiga ini menunjukkan X, Y, dan Z. Untuk titik Q juga sama, dihasilkan bentuk parametriknya yaitu X sama dengan 2T, 2 plus T, Y sama dengan 5 plus 2T, dan Z sama dengan 1 plus 0 kali T atau sama dengan 1. Diperoleh dari sini, 2 ditambah 1 kali T, 5 tambah 2 kali T, dan 1 tambah
0 kali T. Kemudian untuk persamaan simetriknya, kita peroleh dari bentuk persamaan ini. Sehingga diperoleh, yaitu di mana X sama dengan 1 tambah T, kita ubah ke dalam bentuk T sama dengan, sehingga dihasilkan X dikurangi 1 per 1, begitupun yang Y dan Z. Yang atas ini untuk titik P dan yang bawah untuk melalui titik Q. Baik, selanjutnya yaitu persamaan dalam bentuk skalar. Bentuknya yaitu vektor R sama dengan 1,3,1 ditambah T kali 1,2,0, di mana 131 ini merupakan vektor P dan 120 ini merupakan vektor PQ. Sedangkan bentuk skalar atau kartesiannya itu, karena ini adalah terdapat 3 sumbu yaitu X, Y, Z, sehingga bentuknya itu AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Untuk vektor PQ yaitu 120 dan vektor P yaitu 131. Kemudian N ini adalah merupakan normal vektor. Untuk menghitung normal vektor, yaitu di mana vektor N ini harus tegak lurus dengan vektor PQ dan vektor N ini juga harus tegak lurus dengan vektor P. Kedua vektor dikatakan tegak lurus jika perkalian kedua vektor itu menghasilkan 0, yaitu vektor P dikali vektor N sama dengan 0 dan vektor PQ dikali vektor N sama dengan 0. Vektor P131 dikali N1, N2, N3 sama dengan 0 dan PQ120 dikali N1, N2, N3 sama dengan 0, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Lalu kita ubah ke dalam bentuk matriks untuk menemukan N1, N2, dan N3. Sehingga didapatkan N1, N2, N3-nya yaitu 2, negatif 1, dan 1, sehingga vektor N ini, normal vektornya ini adalah 2, negatif 1, dan 1. Lalu si N ini normal vektor kita substitusikan ke dalam persamaan. Ini, di mana normal vektor ini menunjukkan A, B, dan C. Jadi kita substitusikan menghasilkan 2X dikurangi Y tambah Z tambah D sama dengan 0. Lalu vektor P yaitu 131 kita substitusikan ke dalam persamaan ini, di mana 131 ini menunjukkan X, Y, dan Z. Jadi 2 kali 1 dikurangi 3 tambah 1 tambah D sama dengan 0, dan diperoleh D-nya ini sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah kita ambil dari vektor ini, yaitu dari persamaan ini, yaitu 2X dikurangi Y tambah Z tambah 0, atau 2X dikurangi Y tambah Z sama dengan 0. Lalu untuk yang C yaitu melalui titik P 2,3 dan sejajar dengan vektor B yaitu negatif I tambah 2J. Bentuknya itu yaitu vektor R sama dengan, ini adalah vektor P yaitu 2,3 sebagai XY dan Z-nya itu adalah 0. Ditambah T, kemudian vektor B-nya ini negatif I sebagai X dan J sebagai Y. Jadi diperoleh negatif 1, 2, dan 0. Untuk persamaan garisnya dalam bentuk vektor yaitu kita peroleh vektor R sama dengan vektor P ditambah T kali vektor B. Sedangkan untuk persamaan parametriknya yaitu kita jabarkan dari bentuk yang di atas ini menjadi bentuk seperti ini, di mana ini ada 3 baris yaitu baris 1, 2, dan 3 menunjukkan X, Y, dan Z. Untuk X-nya jadi X sama dengan 2 kali negatif 1 kali T menghasilkan negatif T, berarti X sama dengan 2 dikurangi T, dan Y sama dengan 3 ditambah 2 kali T menjadi 2T. Begitupun Z sama dengan 0 tambah 0T sama dengan 0. Sehingga persamaan simetriknya kita peroleh dari persamaan parametrik dengan menunjukkan T sama dengan. Jadi X sama dengan 2 dikurangi T menjadi atau kita jadikan T sama dengan. Jadi T sama dengan X dikurangi 2 per negatif 1. Kemudian yang Y juga sama dan yang Z juga sama. Lalu untuk persamaan dalam bentuk skalarnya seperti yang sebelumnya yaitu vektor R sama dengan 2,3 tambah T kali negatif 1,2. Untuk 2,3 sebagai vektor P dan
negatif 1,2 sebagai vektor B. Jadi skalar atau kartesiannya itu, karena ini adalah dua sumbu, yaitu X dan Y, maka bentuknya itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Untuk vektor B sama dengan negatif 1,2, vektor P sama dengan 2,3, dan vektor N ini normal vektornya diperoleh dengan di mana vektor N normal vektor harus tegak lurus dengan vektor B dan vektor P, sehingga diperoleh 2,1. 2,1 ini normal vektor menunjukkan A, B, kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini, sehingga diperoleh 2X tambah Y tambah C sama dengan 0. Kemudian kita ambil vektor P, yaitu 2,3. 2,3 menunjukkan X dan Y, kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini, menjadi 2 kali 2 ditambah 3 tambah C sama dengan 0, sehingga C sama dengan negatif 7. Jadi persamaannya itu adalah 2X tambah Y dikurangi 7 sama dengan 0. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.